Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok A5 akan mempresentasikan mengenai laporan tabulasi data keperawatan komunitas. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk teman-teman yang bertugas langsung untuk mempresentasikan bagiannya masing-masing. Baik, untuk yang pertama yaitu data demografi yang meliputi pertama jenis kelamin. Pada tabel di bawah distribusi warga berdasarkan jenis kelamin. Baik, bisa dilihat untuk gambarnya atau diagramnya. Kemudian berdasarkan distribusi penduduk pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa warga berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan warga dengan jenis kelamin perempuan, yaitu sebanyak 65 orang atau 52%, sedangkan perempuan yaitu sedangkan yang laki-laki yaitu 59 orang atau 48%. Baik, untuk yang kedua yaitu agama. Baik, untuk tabelnya bisa dilihat atau diagramnya bisa dilihat pada gambar tersebut. Kemudian, berdasarkan distribusi penduduk pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa warga yang beragama Islam lebih dominan, yaitu 100% atau dengan total 124 orang. Sedangkan untuk masing-masing agama yang lain atau yang Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, yaitu 0% atau dengan 0 orang. Baik, selanjutnya pendidikan. Berdasarkan distribusi penduduk pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa warga paling banyak berpendidikan SMA, yakni 54 orang atau 47% orang. Dan yang paling sedikit di D4 dan S2, 1 orang atau 1%. Selanjutnya, umur. Berdasarkan distribusi penduduk pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa warga paling banyak berusia 36-65 tahun, yakni 53 atau 43% orang. Warga paling sedikit berusia kurang dari 65 tahun, yakni 3 orang, yaitu atau 2%. Baik, selanjutnya untuk pekerjaan, berdasarkan distribusi penduduk pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa warga paling banyak sebagai pelajar yakni 25% atau 25%, dan yang paling sedikit tidak bekerja sebanyak 1. Kemudian lanjut ke kedua, data sosial ekonomi, spiritual, kultural, dan juga psikologis. Yang pertama, sosial dan ekonomi. 1. Penghasilan per bulan. Bisa dilihat tabelnya. Di sini, berdasarkan gambar, dapat diketahui bahwa penghasilan per bulan warga paling banyak adalah kurang dari 10 juta sebanyak 26 atau 81%, dan penghasilan per bulan paling sedikit lebih dari 10 juta sebanyak 6 orang atau 6 keluarga, 19%. Yang kedua, pengeluaran per bulan. Bisa dilihat pada gambar, dapat diketahui bahwa pengeluaran per bulan warga paling banyak adalah kurang dari 10 juta sebanyak
1 atau 4%, dan juga penghasilan per bulan paling sedikit lebih dari 10 juta sebanyak 27 atau 96%. Kemudian yang ketiga, yang memiliki penghasilan. Bisa dilihat pada gambar, dapat diketahui bahwa yang memiliki penghasilan paling banyak adalah ayah, yaitu sebanyak 30 atau 59%. Dan yang memiliki penghasilan paling sedikit adalah anak, yaitu 1 atau 2%. Kemudian yang keempat, yang aktif mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat. Bisa dilihat pada gambar, dapat diketahui bahwa yang mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat paling banyak adalah gotong royong, yaitu sebanyak 32 atau 31%. Dan yang aktif mengikuti kegiatan paling sedikit adalah Ikatan Jetis, yaitu 1 atau 1%. Selanjutnya, saya akan membacakan spiritual keluarga dan kultural keluarga. Untuk spiritual keluarga, yang pertama, ketaatan beribadah. Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa ketaatan beribadah yang paling banyak, yaitu selalu taat, sebanyak 33 atau 100%. Selalu taat mengartikan bahwa mereka selalu menjalankan sholat di lima waktu. Untuk yang kedua, kebiasaan mengikuti pengajian. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa mengikuti pengajian yang paling banyak yaitu kadang-kadang sebanyak 15 atau 46%. Dan kebiasaan pengajian paling sedikit selalu pengajian sebanyak 1 atau 3%. Dan untuk yang ketiga, peranan dalam kegiatan pengajian. Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa peranan kegiatan pengajian yang paling banyak yaitu tidak ada, sebanyak 25 atau 76%. Dan peranan kegiatan pengajian paling sedikit yaitu pengisi acara sebanyak 1 atau 3%. Dan yang keempat, keyakinan terhadap kesehatan. Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa keyakinan kesehatan yang paling banyak yaitu sangat tinggi dengan sebanyak 31 atau 94%, dan untuk keyakinan kesehatan yang paling rendah yaitu warna hijau dengan sebanyak 2-6%. Kemudian spiritual keluarga, kultural keluarga. Yang pertama, adat istiadat yang mempengaruhi kesehatan. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa adat istiadat mempengaruhi kesehatan yang paling banyak yaitu tidak ada, yang berwarna kuning sebanyak 29 atau 88%. Dan untuk adat istiadat yang mempengaruhi kesehatan yang paling sedikit yaitu terkadang mengkonsumsi obat tradisional atau herbal dan masih mempercayai adat nenek moyang sebanyak 1 atau 3%. Untuk yang kedua, tabu-tabu. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa banyak warga yang memilih tabu-tabu yaitu tidak ada, sebanyak 33 atau 100%. Contohnya, tidak ada warga yang bercanda soal ras atau agama dan etis. Kemudian psikologis keluarga. Yang pertama, atau 1, jenis stresor keluarga. Bisa dilihat pada gambar, dapat diketahui bahwa jenis stresor keluarga paling banyak adalah keletihan fisik sebanyak 8 atau 53%. Dan jenis stresor keluarga paling sedikit adalah anak sakit. Jauhnya anggota keluarga dan tergantung situasi dan kondisi sebanyak 1 atau 7%. Yang kedua, cara mengatasi stres. Bisa dilihat pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa cara warga mengatasi stres paling banyak adalah dengan berlibur sebanyak 12 atau 70%,
Dan cara warga mengatasi stres paling sedikit adalah berusaha beradaptasi dengan keadaan sebanyak 1 atau 6%. Kemudian yang ketiga, masalah kejiwaan dalam keluarga. Bisa dilihat di gambar di atas. Dapat diketahui bahwa masalah kejiwaan keluarga paling banyak adalah tidak ada masalah kejiwaan sebanyak 27 atau 87% dan masalah kejiwaan keluarga paling sedikit adalah sehat dan baik masing-masing 2 atau 7%. Selanjutnya, lingkungan fisik. Yang pertama yaitu perumahan. Status kepemilikan didapatkan dari berdasarkan hasil dan gambar di atas dapat diketahui bahwa status kepemilikan warga paling banyak adalah milik sendiri, yaitu sebanyak 31 orang dengan persentase 100%. Dan status kepemilikan paling sedikit adalah sewa dan numpang, yaitu 0%. Lalu selanjutnya tipe rumah. Untuk tipe rumah ini berdasarkan hasil dari gambar di atas itu dapat diketahui bahwa tipe rumah warga paling banyak itu permanen, yaitu sebanyak 31 orang dengan persentase 100%, dan yang paling sedikit rumah tidak permanen dan semi permanen, yaitu 0%. Lalu berikutnya lantai. Untuk lantai itu berdasarkan hasil dari diagram di atas didapatkan bahwa dapat diketahui bahwa jenis lantai rumah warga paling banyak yaitu tegel, yaitu sebanyak 30 orang dengan persentase 96%, dan jenis lantai rumah warga yang paling sedikit yaitu tanah dan papan sebanyak 0 orang, 0%. Lalu yang keempat, jumlah jendela kamar. Untuk jumlah jendela kamar ini berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa jumlah jendela kamar warga paling banyak yaitu sebanyak 28 orang, yaitu 90%, dan warga yang tidak memiliki jendela di kamar paling sedikit yaitu 3 orang dengan persentase 10%. Selanjutnya yaitu jendela rumah. Berdasarkan hasil diagram di atas dapat diketahui bahwa jumlah jendela rumah warga paling banyak yaitu sebanyak 30 orang dengan persentase 97%, dan warga yang tidak memiliki jendela kamar paling sedikit yaitu 1 orang dengan persentase 3%. Lalu jumlah jendela yang dibuka. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah jendela yang dibuka warga paling banyak yaitu sebanyak 25 orang dengan persentase 81%, dan warga yang tidak membuka jendela rumahnya paling sedikit yaitu 6 orang dengan persentase 19%. Selanjutnya pencahayaan. Untuk pencahayaan berdasarkan hasil diagram di atas dapat diketahui bahwa pencahayaan yang terang sebanyak 26 orang dengan persentase 84%, dan yang paling sedikit yaitu gelap dengan persentase 0%. Berikutnya, jarak rumah dengan tetangga. Berdasarkan hasil diagram di atas dapat diketahui bahwa jarak rumah dengan tetangga dekat sebanyak 30 orang dengan persentase 94%, dan yang paling sedikit bersatu yaitu 0%. Selanjutnya halaman. Untuk halaman itu berdasarkan hasil di atas diketahui bahwa warga yang memiliki halaman sebanyak 30 orang dengan persentase 94%. Dan yang paling sedikit yaitu tidak memiliki halaman sebanyak 2 orang dengan persentase 6%.
Selanjutnya lokasi halaman. Untuk lokasi halamannya berdasarkan hasil di atas diketahui bahwa warga yang memiliki halaman di depan sebanyak 26 orang dengan persentase 65% dan yang paling sedikit memilih halaman di belakang dengan persentase 15%. Itu 6 orang. Lalu berikutnya pemanfaatan pekarangan. Untuk pemanfaatan pekarangan ini hasilnya yang memanfaatkan pekarangan untuk kebun sebanyak 24 orang dengan persentase 59% dan yang paling sedikit yaitu untuk kolam sebanyak 5 orang dengan persentase 12%. Lalu yang terakhir, luas rumah. Berdasarkan gambar di atas diketahui bahwa luas rumah warga yang kurang dari 200 meter persegi sebanyak 11 orang dengan persentase 61% dan yang paling sedikit lebih dari 200 meter persegi yaitu 7 orang dengan persentase 39%. Lalu sumber air, jenis sumber air. Dari gambar di atas diketahui sumber air paling banyak yaitu sebanyak 21 kepala keluarga dan paling sedikit yaitu air mineral sebanyak 5 kepala keluarga. Selanjutnya jarak sumber air dan septic tank. Dari data di atas diketahui jarak sumber air dan septic tank sejauh kurang dari 10 meter sebanyak 18 kepala keluarga, lebih banyak daripada yang lebih dari 10 meter yaitu 13 kepala keluarga. Selanjutnya kondisi air. Dari data di atas diketahui bahwa kondisi bak terbuka lebih sedikit yaitu 6 kepala keluarga dari bak terbuka yaitu 25 kepala keluarga. Tertutup 25 kepala keluarga. Selanjutnya yang ketiga, pembuangan sampah. Yang pertama, di mana keluarga membuang sampah. Bisa dilihat pada gambar di atas. Berdasarkan gambar diagram di atas, dapat diketahui bahwa jumlah keluarga membuang sampah paling banyak dibakar, yaitu sebanyak 27 orang atau 82%. Lain-lain diambil oleh petugas kebersihan sebanyak 6 orang atau 18%. Dan yang paling sedikit adalah di sungai, yaitu 0 atau 0%. Di sembarang tempat yaitu 0 atau 0%, dan di timbun yaitu 0 atau 0%. Lalu yang kedua, penampungan sampah sementara. Berdasarkan gambar diagram di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penampungan sampah sementara paling banyak yaitu sebanyak 32 orang atau 97%, dan warga yang tidak memiliki penampungan sampah sementara atau berserakan paling sedikit yaitu 1 atau 3%. Yang ketiga, bila ada keadaannya. Berdasarkan gambar diagram di atas, dapat diketahui bahwa jumlah keadaan penampungan sampah sementara terbuka sebanyak 27 atau 79%, dan jumlah keadaan penampungan sampah sementara tertutup paling sedikit yaitu 21 atau 7%. Dan yang keempat, yaitu jarak dengan rumah. Berdasarkan gambar diagram di atas, dapat diketahui bahwa jarak dengan rumah warga yang dekat kurang dari 5 meter sebanyak 18 atau 55%, dan jarak dengan rumah warga yang jauh lebih dari 5 meter sebanyak 15 atau 45%. Oke, baik. Selanjutnya tentang pembuangan limbah. Yang pertama, kebiasaan keluarga BAB dan BAK. Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa kebiasaan keluarga BAB dan BAK yang paling banyak di jamban atau WC, yaitu sebanyak 33 keluarga
dengan persentase 100%, dan letak dan untuk kebiasaan keluarga yang paling sedikit yaitu di sungai dan sembarangan, yaitu sejumlah 0 keluarga dengan persentase 0%. Selanjutnya, jenis jamban yang digunakan. Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa jenis jamban yang paling banyak yaitu layar angsa, sejumlah 23 keluarga dengan persentase 70%, dan yang paling sedikit yaitu pengsengan jumlah 4 keluarga dengan persentase 12%. Selanjutnya yaitu pembuangan air limbah. Berdasarkan bahwa pembuangan air limbah yang paling banyak yaitu resapan dengan jumlah 21 kepala keluarga dengan persentase 64%, dan yang paling sedikit yaitu pembuangan air limbah sembarangan sejumlah 0 keluarga dengan persentase 0%. Selanjutnya yaitu kondisi saluran pembuangan. Berdasarkan gambar diagram dapat diketahui bahwa kondisi saluran pembuangan yang paling banyak yaitu lancar sejumlah 32 kepala keluarga dengan persentase 97%, dan yang paling sedikit yaitu tersumbat atau tergenang jumlah 1 dengan persentase 3%. Selanjutnya kandang ternak. Yang pertama, kepemilikan kandang ternak. Berdasarkan gambar diagram dapat diketahui bahwa status kepemilikan kandang ternak yang paling banyak yaitu tidak memiliki kandang sejumlah 15 kepala keluarga dengan persentase 43%, dan yang paling sedikit yaitu memiliki kandang jenis sapi sejumlah 2 kepala keluarga dengan persentase 5%. Kemudian selanjutnya letak kandang. Berdasarkan gambar diagram dapat diketahui bahwa letak kandang yang paling banyak yaitu di luar rumah dengan jumlah sebanyak 18 kepala keluarga dengan persentase 100%, dan letak kandang yang paling sedikit adalah di dalam rumah yaitu sejumlah 0 keluarga dengan persentase 0%. Selanjutnya yaitu kondisi. Berdasarkan gambar diagram dapat diketahui bahwa kondisi kandang yang paling banyak yaitu dengan kondisi terawat sebanyak 18 kepala keluarga dengan persentase 100%, dan kondisi yang paling sedikit adalah di tidak terawat yaitu sejumlah 0 kepala keluarga dengan persentase 0%. Baik, selanjutnya ada kondisi kesehatan umum. Yang pertama, pelayanan kesehatan. Tentang sarana kesehatan terdekat, berdasarkan distribusi penduduk pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa warga paling banyak bersarana kesehatan terdekat itu di puskesmas, yaitu 16 orang dengan persentase 41%. Dan yang paling sedikit itu lain-lain sebanyak 0%. Kemudian, kebiasaan keluarga untuk meminta tolong bila sakit. Berdasarkan distribusi penduduk pada gambar di atas, dapat diketahui bahwa warga paling banyak meminta tolong bila sakit itu di rumah sakit dan dokter praktik, yaitu masing-masing 13 atau dengan persentase 31%. Dan yang paling sedikit lain-lain sebanyak 0%. Oke, yang ketiga yaitu kebiasaan keluarga sebelum ke pelayanan kesehatan. Berdasarkan distribusi penduduk pada gambar 3 dapat diketahui itu bahwa warga ini paling banyak membiasakan diri sebelum ke pelayanan kesehatan dengan membeli obat terlebih dahulu, obat bebas, yakni 32 orang atau 97% orang, yang paling sedikit yaitu jamu sebanyak 1 orang yaitu 3%. Oke, yang keempat, sumber penandaan kesehatan keluarga. Sumber penandaan kesehatan keluarga ini bisa kita lihat untuk aspek ada tabungan, dana sehat,
JPS atau akses miskin. Dan juga di sini berdasarkan distribusi penduduk pada gambar di atas ini dapat kita ketahui bahwa paling banyak mendapatkan sumber pendanaan kesehatan keluarga dari Astek ataupun Askes, yakni 19 orang, yaitu 51%, dan paling sedikit itu tidak ada, sebanyak 0%. Selanjutnya yang kelima, sarana transportasi kepelayanan kesehatan keluarga. Berdasarkan distribusi penduduk pada gambar 4.5, dapat diketahui bahwa warga paling banyak bersarana transportasi kepelayanan kesehatan keluarga dengan kendaraan pribadi yakni 33 orang dengan presentase 100%, dan yang paling sedikit jalan kaki, becak, angkot masing-masing sebanyak 0 orang dengan presentase 0%. Yang keenam, jarak rumah dengan sarana kesehatan. Berdasarkan distribusi penduduk pada gambar 4.6 dapat diketahui bahwa warga paling jauh jarak rumah dengan sarana kesehatan, yaitu 2-5 km sekitar 17 orang dengan persentase 52%, dan paling sedikit pada jarak kurang dari 1 km dan lebih dari 5 km masing-masing sebanyak 3 orang dengan persentase 9%. B. Masalah kesehatan khususnya. Penyakit yang paling sering diderita keluarga dalam 6 bulan terakhir. Berdasarkan distribusi penduduk pada gambar 4.7 dapat diketahui bahwa warga paling banyak mengalami penyakit yang paling sering diderita keluarga dalam 6 bulan terakhir, yaitu pada penyakit batuk pilek sekitar 31 orang dengan persentase 97%, dan paling sedikit itu pada penyakit asma, TBC, tifoid, dan infeksi menular seksual masing-masing sebanyak 0 orang dengan persentase 0%. Baik, kemudian untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk pasangan usia subur, apakah ada masalah satu anggota keluarga dengan PUS atau pasangan usia subur? Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa satu anggota keluarga ada PUS atau pasangan usia subur, paling banyak adalah tidak ada PUS, yaitu sebanyak 21 kepala keluarga atau 64%. Dan paling sedikit ada PUS sebanyak 12 kepala keluarga dengan persentase 36%. Kemudian, jika ada PUS, apakah menjadi akseptor KB? Berdasarkan diagram di atas, dapat diketahui bahwa pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB paling banyak adalah tidak menjadi akseptor KB, yaitu 10 kepala keluarga dengan persentase 83%, dan paling sedikit tidak menggunakan akseptor KB sebanyak 2 kepala keluarga atau 17%. Kemudian, jenis kontrasepsi yang dipakai. Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa jenis kontrasepsi yang dipakai paling banyak adalah IUD sebanyak 4 kepala keluarga atau 40%, dan pil sebanyak 4 kepala keluarga atau 40%. Dan paling sedikit menggunakan kontrasepsi suntik dan spiral sebanyak 1 kepala keluarga atau 10%. Kemudian, bila tidak menggunakan alat kontrasepsi, bisa dilihat pada gambar, diketahui bahwa alasan tidak menggunakan kontrasepsi paling banyak adalah karena agama, sebanyak 1 kepala keluarga dengan persentase 50%, dan paling sedikit tidak tahu, sebanyak 1 kepala keluarga dengan persentase 50%. Selanjutnya, ibu hamil. Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa status ibu hamil paling banyak tidak hamil yaitu sebanyak 33,
dengan prosentase 100% dan status ibu yang sedang hamil adalah 0 dengan prosentase 0%. Yang selanjutnya yaitu ibu menyusui. Yang pertama, apakah ada buteki? Berdasarkan gambar diagram di atas, dapat diketahui jumlah buteki atau ibu yang tidak menyusui yaitu sebanyak 31 atau 94%, dan jumlah buteki yaitu 2 orang atau 6%. Kemudian yang selanjutnya, bila ya, apakah ibu meneteki anaknya? Seperti yang kita lihat berdasarkan gambar diagram di atas dapat diketahui bahwa jumlah ibu yang meneteki anaknya yaitu sebanyak 2 orang atau presentasinya 100 orang, 100%, dan ibu yang tidak meneteki yaitu 0 atau 0%. Kemudian yang selanjutnya bila ya lamanya menyusui. Berdasarkan gambar diagram di atas, dapat diketahui jumlah lamanya menyusui yaitu sekitar 5-12 bulan, yaitu sebanyak 2 orang atau 100%, dan jumlah paling sedikit yaitu 0 atau 0%. Yang selanjutnya, bila tidak alasannya, berdasarkan gambar diagram di atas, tidak diketahui alasannya. Kemudian yang selanjutnya ada usia lanjut. Yang pertama, apakah anggota keluarga ada yang berusia lanjut lebih dari 60 tahun? Berdasarkan gambar diagram di atas dapat diketahui jumlah anggota keluarga yang tidak memiliki anggota keluarga yang berusia lanjut yaitu sebanyak 29 atau 88%. Dan yang memiliki anggota keluarga yang berusia lanjut yaitu 4 atau 12%. Kemudian, apakah lansia memiliki keluhan penyakit? Berdasarkan gambar diagram di atas dapat diketahui bahwa jumlah lansia yang memiliki keluhan penyakit yaitu sebanyak 4 atau 100%, dan jumlah yang tidak atau jumlah paling sedikit yaitu 0 atau 0%. Kemudian jika ya, jenis penyakitnya. Berdasarkan gambar diagram di atas dapat diketahui bahwa jumlah jenis penyakit hipertensi itu sebanyak 2 orang atau 50%, lalu jumlah jenis penyakit rematik atau artritis itu sebanyak 1 orang atau 25%, dan jumlah jenis penyakit jantung itu sebanyak 1 orang atau 25%. Kemudian selanjutnya, yaitu upaya yang telah dilakukan. Berdasarkan gambar diagram di atas dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan atau berobat ke sarana kesehatan yaitu sebanyak 4 atau 100%, dan yang paling sedikit yaitu 0 atau 0%. Kemudian selanjutnya, penggunaan waktu senggang pada lansia. Berdasarkan gambar diagram di atas, dapat diketahui bahwa jumlah penggunaan waktu senggang pada lansia, yaitu berkebun atau pekerjaan rumah, itu sebanyak 3 atau 75%, dan alasan lainnya yaitu 1, sebanyak 25%. Yang selanjutnya, apakah ada posyandu lansia di daerah tempat tinggal saudara? Berdasarkan gambar diagram di atas, dapat diketahui bahwa jumlah posyandu lansia yang ada di daerah yaitu sebanyak 4 atau 100%, dan jumlah sedikitnya yaitu 0 atau 0%. Yang selanjutnya, yaitu jika ada apakah lansia ikut posyandu lansia tersebut. Berdasarkan gambar diagram di atas, dapat dilihat bahwa jumlah lansia yang tidak mengikuti posyandu yaitu 4 atau 100%, dan jumlah sedikitnya yaitu 0 atau 0%. Selanjutnya, jika tidak alasannya, berdasarkan gambar diagram di atas, tidak diketahui alasannya.
Kemudian untuk balita, yang pertama, apakah ada anggota keluarga yang berusia balita? Berdasarkan gambar diagram di atas, diketahui bahwa anggota keluarga yang berusia balita paling banyak adalah tidak ada, sebanyak 30 kepala keluarga dengan persentase 91%, dan paling sedikit yaitu ada sebanyak 3 kepala keluarga dengan persentase 9%. Kemudian, apakah setiap bulan balita dibawa ke posyandu? Berdasarkan gambar diagram di atas, diketahui bahwa setiap bulan balita dibawa ke posyandu paling banyak adalah iya dengan 3 kepala keluarga dan persentase 100%, dan paling sedikit tidak sebanyak 0 kepala keluarga dengan persentase 0%. Kemudian, apakah anak ibu sudah diimunisasi? Berdasarkan gambar diagram di atas, diketahui bahwa anak ibu sudah diimunisasi paling banyak adalah iya, 3 kepala keluarga dengan persentase 100%, dan paling sedikit 0 kepala keluarga dengan persentase 0%. Kemudian jenis imunisasi yang sudah didapatkan, berdasarkan gambar diagram di atas, diketahui bahwa jenis imunisasi yang sudah didapatkan yaitu polio, BCG, DPT, hepatitis, dan campak sebanyak 3 kepala keluarga dengan persentase 20%. Kemudian, apakah anak memiliki KMS? Berdasarkan gambar diagram di atas, diketahui bahwa anak memiliki KMS paling banyak adalah iya, 3 kepala keluarga dengan persentase 100%, dan paling sedikit tidak, atau 0 kepala keluarga dengan persentase 0%. Kemudian hasil penimbangan di KMS, pada saat ini berat badan anak berada pada, berdasarkan gambar diagram di atas, diketahui bahwa hasil penimbangan di KMS, pada saat ini berat badan anak paling banyak adalah di daerah garis hijau, sebanyak 2 kepala keluarga dengan persentase 67%, dan paling sedikit di atas garis hijau dengan 1 kepala keluarga atau 33%. Selanjutnya, anak dan remaja. Dalam keluarga mempunyai anak sekolah atau remaja. Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa anak sekolah atau remaja sebanyak 27 atau 90%, dan tidak ada remaja sebanyak 3 atau 10%. Jika ya, usia anak saat ini, berdasarkan gambar di atas, usia anak paling banyak 19 atau 59%, dan usia anak sekolah atau remaja paling sedikit 6 atau 19%. Selanjutnya, pendidikan anak berada pada tingkat, berdasarkan gambar di atas, pendidikan paling tinggi usia remaja paling banyak 15 atau 52%, dan usia pendidikan paling rendah 4 atau 14%. Selanjutnya, kebiasaan anak di luar sekolah. Berdasarkan data di atas, kegiatan anak yang paling banyak 9 atau 39%, dan kegiatan anak yang paling sedikit atau lain-lain 1 atau 4%. Selanjutnya, apakah ada anak yang menderita penyakit? Berdasarkan data di atas, anak yang tidak menderita penyakit sebanyak 25 atau 100%, dan anak yang menderita penyakit 0 atau 0%. Jika ya, sudahkah berobat? Berdasarkan data di atas, bahwa anak remaja yang belum berobat 0 atau 0%, dan yang sudah berobat 0 atau 0%. Jadi kesimpulannya, anak remaja tidak ada yang sakit, jadi tidak ada yang berobat.
Jika sudah, berobatkah kemana? Berdasarkan data di atas, anak remaja yang berobat medis paling tinggi 2 atau 100% dan anak remaja yang berobat non-medis 0 atau 0%. Selanjutnya, bagaimana penggunaan waktu luang anak? Berdasarkan data di atas, penggunaan waktu anak remaja yang paling banyak 18 atau 62% dan penggunaan waktu anak remaja yang paling sedikit 3 atau 11%. Selanjutnya, kebiasaan anak. Berdasarkan data di atas, kebiasaan anak paling banyak yaitu 11 atau 100% dan kebiasaan anak paling sedikit 0 atau 0%. Kebiasaan anak lain-lain antara lain bermain HP dan membantu orang tua. Oke, mungkin cukup sekian untuk presentasi dari kelompok A5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.